Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka tidak lain hanya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, kita berada di majelis ilmu ini patutlah disyukuri. Kenapa? Karena kalau kita di majelis ilmu, tidak lain yang kita dengarkan itu kecuali perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan atau sabda Rasulullah. Jadi di majelis ilmu lah kita bisa mengenal dan mendalami agama Islam seperti apa yang tidak kita dapatkan di tempat lain. Kalau kita hadir di majelis ilmu, kita mendapatkan mendapatkan pemahaman ilmu dan akan mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Sebagian kita mengatakan, ya sudah, ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Bisa dari HP, dari laptop, internet. Insya Allah dapat, Pak. Ilmu itu bisa didapat dari internet, dari HP, dari YouTube, dari Instagram bisa. Bahkan lebih mudah dipahami. Tetapi kalau dia menuntut ilmu dari sosial media saja, maka dia tidak mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Yang kata para ulama, di majelis ilmu ini saking mulianya majelis ilmu sampai malaikat hadir dan merendahkan sayapnya. Saking apa? Saking mulianya majelis ilmu. Dan juga kalau kita mendengarkan dan hadir di majelis ilmu, seolah-olah kita Pak, kita ini menunggu bagian warisan Nabi. Nabi mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu sebagai pewaris Nabi. La yuwarisu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi tanah, ya, tidak mewarisi kebun, enggak. Mereka mewarisi ilmu agama Islam. Jadi kita yang hadir di sini, kita ini lagi berbagi ilmu ajaran Nabi SAW. Jadi beruntunglah kalau kita sungguh-sungguh berangkat dengan penuh hati, dengan ikhlas menghadiri majelis ilmu, sungguhnya kita mendapatkan keutamaan yang banyak. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita kemarin sudah sedikit menjelaskan salah satu atau di antara macam-macam ibadah, yaitu ibadah yang jenisnya al-mahabbah. Sedikit kita ulangi, bahwasanya al-mahabbah apa kemarin? Cinta.
cinta, rasa cinta itu adalah ibadah, dan dia menjadi ibadah yang wajib kalau cinta ini kita tujukan kepada Allah. Kita wajib cinta kepada Allah. Tidak boleh cinta kita kepada selain Allah itu lebih daripada cinta kita kepada Allah. Yang kalau kita cinta kepada Allah, itu akan membuahkan ketundukan, membuahkan penerimaan, kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala berfirman, kemarin kita jelaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman itu, maka kecintaannya kepada Allah itu lebih dahsyat, lebih kuat. Ini menunjukkan tadi, Pak, di ayat ini dikatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Maka secara tidak langsung orang-orang yang cinta kepada Allah itulah orang-orang yang beriman. Sebaliknya, orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, maka dia tidak beriman. Kita sudah masuki jenis-jenis cinta, ya. Kita sudah menjelaskan cinta yang wajib adalah cinta kepada Allah, wajib bagi seorang yang beriman. Kemudian cinta sesuatu karena Allah, dan ini membuahkan pahala. Cinta sesuatu karena Allah. Kemarin kita jelaskan, kita cinta kepada kotak yang berwarna hitam di tengah Ka'bah itu karena siapa, Pak? Nggak mungkin kita cinta kotak hitam. Ngapain kita cinta? Nah, maka kita cintanya karena Allah. Batu Hajar Aswad, batu, Pak, disuruh cium. Kita menyium batu. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai batu, kalau seandainya Nabi Muhammad tidak menyuruh saya menciummu, maka nggak bakal saya mencium. Oleh karena batu ini sebagian dari syariat, maka saya cium batu ini, kata Umar bin Khattab. Ngapain kita mencium batu? Toh cium batu itu sudah dicium oleh ribuan bahkan jutaan orang, ya kan? Nah, maka kita harus cinta dengan batu Hajar Aswad itu karena Allah Subhanahu wa taala. Air Zam-Zam. Ngapain kita cinta dengan air? Kenapa kita cinta? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita cinta dan menjadikan air itu berkah. Ya, air berkah dan mengenyangkan. Pernah minum air Zam-Zam? Pernah, ya? Nah, Masya Allah. Minum langsung atau dikasih? Dikasih, ya? Oh, dikasih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita, ya, terkhusus kepada orang misalnya, kita boleh mencintai seorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita sebagai seorang yang muslim, Mbak, ketika kita berangkat ke luar negeri, ketemu dengan orang yang enggak kita kenal, tapi dia muslim, maka kita harus mencintainya. Bukan karena dia orang Amerika, bukan karena dia orang luar negeri, bukan karena dia kulitnya hitam. Kita cinta kepadanya karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan berislam. Maka kita cinta kepadanya. Kalau kita lihat dia orang luar negeri, beda suku, ya, beda budaya, tapi kita cinta kepadanya karena dia Islam. Dan banyak sekali, ya, seperti tempat-tempat, seperti zaman atau waktu kita mencintai bulan Ramadan, seperti manusia kita mencintai Nabi karena Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Kemudian kita kemarin sudah menjelaskan cinta yang mengantarkan kepada syirik besar. Ya, syirik besar, Pak. Misalnya kita cinta kepada seseorang, mungkin seseorang itu punya kedudukan tinggi, kita sangat cinta kepadanya, yang mengharuskan kita tunduk kepada orang itu, taat kepada orang itu karena cinta kita kepada dia, sehingga ketaatan kita kepada dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka dia dihukumi dengan syirik besar.
Pernah seperti itu ya? Cinta kepada seorang, orang yang dicintai ini menyuruh kamu besok nggak usah ngapa-ngapain selama 24 jam, diem di kamar. Nah, berarti tinggal saja dengan waktunya kan? Oke lah, karena saya cinta kepada engkau, saya taatin, saya diem aja di kamar. Dalam rangka apa? Menjaga diri katanya, supaya meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah tapi di waktu ditinggalkan. Nah, maka kalau ada seseorang yang dia takzim, cintanya cinta takzim, cinta mengagungkan kepada seseorang, yang itu membuahkan ketundukan dan membuahkan kehinaan, ketaatan, maka dia mengantarkan kepada syirik besar. Ya. Kemudian yang kita jelaskan juga adalah cinta yang mengantarkan kepada syirik kecil. Hal ini seperti seseorang itu ya ridho dan tidak ridhonya terhadap sesuatu, bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada manusia kalau diberi. Dia benci kepada manusia kalau dibenci. Nah, artinya dia bergantung kepada manusia seperti yang dijelaskan di sini. Wa hadza yadullu anna hadzal rajul la yarda illa lil mal wa la yasfat illa lahu. Ketika diberi uang dia cinta kepada orang itu. Ketika dibenci, ketika nggak dikasih uang, dia malah benci. Maka dia nggak memandang orang itu apakah orang itu soleh, apakah nggak solehnya, tetapi dia memandang, dia cinta kepada orang itu kalau seandainya orang itu memberi dan membenci. Nah, berarti di sini Rasulullah mengistilahkan orang ini sebagai budak harta. Orang ini jahat. Dia beri kita, oh cinta kita kepadanya. Cinta betul. Karena kenapa kita cinta kepada dia? Karena dia memberi uang. Walaupun orang ini jahat. Orang ini soleh, tapi dia nggak pernah baik sama kita, nggak pernah negor, benci. Nah, berarti dia bukan karena Allah cintanya, tapi karena sesuatu. Kemudian kita akan lanjutkan pada kajian malam hari ini bentuk cinta, bentuk berlebih-lebihan dalam merasa cinta, berlebih-lebihan dalam cinta kepada sesuatu yang disyariatkan atau sesuatu yang tabiat. Kita Pak, kepada sesuatu yang disyariatkan kita harus cinta, betul nggak Pak? Iya atau ya? Iya kan? Kepada sesuatu yang disyariatkan misalnya, atau sesuatu yang tabiat yang biasa, maka kita nggak apa-apa mencintainya. Misalnya kita cinta kepada HP, sayang kita sama HP kita, cinta, nggak apa-apa. Cinta kepada Nabi malah wajib. Tapi di sini yang menjadikan dia syirik kecil adalah karena dia cintanya berlebih-lebihan. Sini dibilang al-ghulu fil mahabba allati asluha syar'iyyun aw tabi'iyyun idza lam tasil ila haddil ibadah. Dia mencintai sesuatu yang disyariatkan atau sesuatu yang dia tabiat, sesuatu yang biasa, yang tabiat kita, tetapi dengan cinta yang berlebihan. Maka di sini ulama atau syekh ini membagi jadi 3 macam. Yang pertama, dia al-ghulu fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ghuluwan lam yasil ila darajati mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama ialah dia berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah. Lebih-lebih. Sampai-sampai cintanya ini membuat dia keluar dari apa yang diperintahkan Rasulullah. Pak, kalau kita cinta kepada Rasulullah, apa? Caranya gimana, Pak? Cukup taati. Boleh diagungkan, tapi kalau kita berlebih-lebihan, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti kita mengagungkan salah satu dari bagian dari Rasulullah, ya, yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah.
kita mengagungkan misalnya bajunya, kita agungkan misalnya ada baju Rasulullah ditemukan, misalnya penelitian menemukan baju Rasulullah sangat diagungkan. Apa alasannya? Ya, saya cinta kepada Rasulullah, makanya saya agungkan bajunya. Wafat Rasulullah, kapan wafatnya? Nah, wafat Rasulullah pada tanggal sekian. Saya sangat mengagungkan hari kematian Rasulullah. Kenapa? Saya menghormati dan mencintai Rasulullah. Inilah caranya. Tiba-tiba nggak sholat, ya, tiba-tiba nggak puasa. Apakah ini bentuk cintanya? Enggak. Kata kita sering mengulang-ulang dalam surat Ali Imran itu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, maka taatilah Rasulullah, taatilah Rasul. Sesimpel itu. Tapi memang perkataan taat kepada Rasulullah ini simpel, tapi butuh perjuangan, sulit Pak. Sampai-sampai Rasulullah ini mengisyaratkan seperti memegang bara api. Mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah itu memang mudah perkataannya, tapi prakteknya Rasulullah sendiri yang mengatakan seperti megang bara api. Ya, bahkan Rasulullah di hadis yang lain mengatakan, kalau masalah sunnahku, addu alaiha bin nawajiz, peganglah sunnahku, gigitlah dengan gigi gerham. Gigi gerham apa bedanya dengan gigi depan? Kalau kita ngigit ngunyah, menghancurkan tulang Pak ya, gigi gerham. Kalau gigi tengah, ngilu, ya kan? Iya. Maka memang kalau dari segi perkataan mudah ikuti sunnah Rasulullah, tapi prakteknya kita pun masih banyak ketinggalan. Ya, tidur Pak, baca doa, sering-sering pakai siwak, sholat sunnah kita kadang bolong-bolong, ya. Tapi itulah sunnah Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca Quran, kita jarang membaca Quran. Itu kan sunnah dari Rasulullah. Rasulullah nyuruh kita tahajud. Nah, maka kita tanya diri kita, kapan terakhir kita tahajud? Setahun yang lalu. Nauzubillah ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis yang kedua adalah, yang pertama adalah kita berlebih-lebihan kepada Rasulullah sehingga melampaui batas. Ya, la tatruni kama atrotin nasara. Ya, fa innama ana abdu faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan berlebih-lebihan kepada Rasulullah. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya. Aku hamba, tetapi hamba yang diutus untuk umat. Jadi dua Rasulullah ini Pak, Nabi Muhammad SAW itu dua kelebihannya. Yang pertama dia hanya seorang hamba, sama seperti kita, makan, minum, ya, bergaul sama seperti kita, buang hajat juga. Tapi yang membedakan adalah beliau adalah Rasulullah, yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalankan amanah, menyampaikan risalah ajaran Islam. Itu yang membedakannya sama kita. Jadi hanya dua saja ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-ghulu fi mahabbatil mu'minina bi an tatajawaza hadhihi al-mahabbah hududaha syar'iyyah. Cinta yang mengantarkan kepada syirik kecil, yaitu cinta kepada orang-orang yang beriman, tetapi dengan cinta yang berlebihan sampai melanggar batasan-batasan syariat. Dia cinta kepada orang Islam, orang itu cinta dia, tetapi kecintaannya ini membuatkan dia, menjadikan dia lalai kepada hak-hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh temannya, ayo kita ngobrol malam ini. Ya, habis maghrib ngobrol kita di rumah saya. Ngobrolnya Pak, ngobrolin perkara Islam ya. Tetapi dia ngobrolnya
Ngobrol terus sampai azan lewat. Nanti azan, masih azan. Nunggu komat selesai, lanjut terus. Maka orang seperti ini dia mencintai temannya ini berlebihan sehingga melampaui batasan syariat. Beliau di sini mencontohkan, lau tarataba ala hadil mahabbah ta'atun lil mahbub fi ma'siyatillah yaj'al haram halalan wa halal haraman. Nah, beliau di sini seperti kita nih cinta sama ibu kita. Iya atau iya? Jelas iya, kita cinta sama orang tua. Tapi terkadang kecintaan kita kepada orang tua yang membuahkan ketunduan kadang-kadang bisa melanggar hak-hak syariat. Kadang-kadang bisa melanggar batasan syariat. Kita tak kepada orang tua, kita bilang, mak, saya mau sholat di masjid. Ibu, nggak usah. Pijitin ibu dulu. Setelah pijitin ibu baru berangkat ke masjid. Mak, saya mau umroh. Nggak usah. Sini uangnya. Atau mak, saya mau haji. Nggak usah, sini uangnya, saya mau dagang aja untuk modal dagang. Nah, maka kita harus pikir, kita cinta kepada orang tua, tetapi di sini kita utamakan cinta kita kepada Rasulullah atau cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kata beliau, bisa jadi orang yang kita cintai ini menyuruh kita berbuat haram yang tadinya halal, atau membuat yang halal menjadi haram. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berlebihan cinta terhadap sesuatu yang tabiat, seperti yang kita jelaskan di awal. Kita pada hukum asalnya kita itu boleh mencintai sesuatu yang tabiat. Yang menjadi tabiat kita apa? Kita cinta kepada perempuan. Yang menjadi fitrah kita cinta kepada istri, kepada lawan jenis. Tetapi yang menjadi bahaya, kecintaan kita ini membuahkan pelanggaran kepada syariat. Yang ini tidak diperbolehkan. Seperti ayat yang kita bacakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul inna abakum wa abna'ukum." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun, harta-harta, iqtaraftumuha, yang kalian usahakan, kemudian wajijaratun, perdagangan yang kalian takut akan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan masakin tempat-tempat yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, dan semua yang kita sebutkan tadi engkau cintai daripada kecintaan kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, kemudian kepada panggilan jihad. Apa di sini hukumannya? Fatarabbasu, tunggulah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'ti Allah bi amri, sampai datang nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pada hukumnya Allah tidak mencela seseorang mencintai sesuatu yang kita sebutkan tadi. Hukum asalnya boleh mencintai istri, mencintai anak, mencintai keluarga, mencintai harta emas, mencintai perdagangan kita. Yang tidak boleh adalah ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Yang tidak boleh adalah yang kita sebutkan tadi itu lebih kau cintai daripada kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada panggilan jihad. Ada panggilan jihad misalnya, ayo kita berjihad melawan musuh. Nanti saya mau ngurusin kambing saya dulu, saya mau ngurusin ternak dulu. Ini ada azan. Nah, ini mungkin
lebih mudah dipahami Pak ya. Azan bunyi ya. Sholat apa misalnya? Sholat asar masih dilarang. Masih ngangon kambing misalnya, atau masih nyemprot, nantilah menunggu setelah azan lah. Paling umpamanya 10 menit gitu kan. Hati-hati Pak ya. Maka kecintaan kita kepada tumbuh-tumbuhan kita, kepada kebun-kebun kita boleh. Sayang betul kita sama padi kita rawat. Setiap pagi kita jenguk, kita lulus padinya ya. Walaupun belum berbuah misalnya. Atau bunga aglonema ya. Kita cinta betul sama bunga ini ya. Kita lihat pagi-pagi kita semprot. Tetapi ya, boleh kita cinta kepada bunga tersebut boleh. Gak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah lebih mencintainya daripada Allah Rasulnya. Maka kalau misalnya Rasulullah SAW, Rasulullah itu mencintai siapa? Orang yang paling gak dicintai siapa? Rasulullah itu paling cinta dengan siapa? Dengan istrinya Aisyah. Di sana ya. Ditanya oleh sahabat, siapa Rasulullah yang kau cintai? Harapan sahabat ini, Rasulullah itu menyebutkan namanya. Apa kata Rasulullah? Aisyah. Siapa yang engkau paling cintai yang kedua? Abuha, bapaknya Abu Bakar. Bayangkan Pak, komplit. Abu Bakar, ayahnya, Aisyah, anaknya, itu yang paling dicintai oleh Rasulullah. Karena apa? Kecintaannya kepada orang ini bukan tanpa sebab, bukan karena nafsu, tapi karena orang dua ini berperan betul dengan ajaran Islam. Bapaknya, masya Allah, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Abu Bakar ini terkenal sifatnya itu sangat dermawan. Beliau nggak mau kebalap sedikit pun kalau masalah kebaikan, Pak. Pernah suatu hari di waktu subuh kalau tidak salah ya, Rasulullah menanyakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang sudah yang puasa? Rasulullah mengatakan, Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang sedekah hari ini? Saya Rasulullah. Siapa yang menyinggung orang sakit? Saya Rasulullah. Siapa yang mengantarkan jenazah? Saya Rasulullah. Abu Bakar atau Umar dari samping merasa agak, kok saya dimalak terus gitu. Saya pengen memalak Abu Bakar, tapi nggak bisa. Rasulullah unggul masalah kebaikan. Pernah juga suatu hari Umar bin Khattab pengen memalak Abu Bakar dalam kebaikan. Dia menyumbangkan setengah dari hartanya di jalan Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi bertanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan keluargamu? Ya Rasulullah, saya menyumbangkan setengah dari harta saya, setengahnya lagi untuk keluarga. Mudah-mudahan dengan ini saya bisa membalas Abu Bakar. Tetapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, nggak ada sisa untuk di jalan Allah. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Wahai Rasulullah, aku meninggalkan untuk keluargaku nasibnya, rezekinya itu aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi kalah. Kalau kita gimana? Kalau kita bilang nanti saya bakal kenal ya sisanya. Ya, kalau sempat ya saya sedekah, jualan sempat ya doa ya. Kalau kita bandingkan, wajar kalau mereka adalah orang-orang yang paling terbaik. Sahabiqun al-awwalun, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah sendiri Pak yang memotivasi kita. Kalau seandainya masalah perkara akhirat, Allah menyuruh kita itu berlari. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersegera. Kalau ada kesempatan untuk sedekah, cepat Pak, ambil buahnya. Masa bismillah sedekah. Nanti kalau misalnya kita tunda terus, malah
nggak ada kesempatan lagi. Sedangkan ketika kita mencari harta, mencari perkara dunia, mencari nafkah, di sini Allah mengisyaratkan atau membahasakan dengan santai aja. Famshu bil ardi, berjalanlah dulu kamu, berjalan. Famshu bil ardi, berjalan. Tapi kalau masalah akhirat, fafirru, berlarilah. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi aku, generasi para sahabat. Sumal ladzina yaluna, kemudian generasi setelah sahabat tabi'in. Ya, tabi'in adalah orang yang hidup zaman Nabi atau setelah Nabi yang tidak bertemu dengan Nabi. Ya, walaupun sezaman kalau tidak melihat Nabi maka dikatakan tabi'in. Semua lagi nanya lu, kemudian setelah Nabi ini adalah namanya at-ta'udah tadi, pengikut atau setelah zamannya tabi'in, itu yang terbaik, karena mereka terbaik dari segala sisi, segala ibadah mereka bagus, sedekah mereka bagus, dan semangat mereka dalam berjihad. Maka kita minimal kalau tidak bisa sederajat dengan para sahabat, minimal dengan tabi'in. Kalau tidak bisa tabi'in ya tabi'in. Kalau tidak bisa ya setara ulama. Yang penting kita berusaha. Jamaah rahimani wa rahimahullah. Kemudian di sini Syekh memberikan faedah. Kata beliau adalah i'laman anna haita fil qulubi Allah azza wa jalla salasun al-mahabbah wal khawf wal raja. Yang menjadi penggerak hati, Pak. Ya, penggerak hati kita itu ada 3. Yang pertama adalah khauf, rasa takut, wa raja, rasa berharap. Kemudian yang paling tinggi derajatnya adalah al-mahabbah. Lianna turadu di dunia wal akhirah. Bi khilafil khauf fa innahu yadullu bil akhirah. Dari 3 ini, Pak, takut, kemudian rasa berharap, kemudian rasa cinta, maka yang menetap di akhirat adalah rasa cinta dan rasa harapan. Rasa takut akan tinggal di dunia, karena kita ketika sudah masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga, maka ketakutan akan hilang. Ketakutan akan hilang. Jamaah rahimani wa rahmatullah, maka penting bagi kita untuk mengarahkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasul kita. Jangan sampai cinta kita ini menjadi cinta yang bercabang-cabang. Kita cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada makhluk, yang cintanya ini sama, yang mengantarkan kita kepada hubungan-hubungan yang telah kita baca tadi. Jamaah rahimani wa rahmatullah, itulah kira-kira penjelasan dari salah satu jenis ibadah, yaitu cinta. Karena cinta adalah ibadah, maka kita harus tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bernilai ibadah. Kemudian jenis ibadah yang berikutnya adalah al-khawf. Al-khawf dari rasa cinta, sekarang al-khawf. Al-khawf adalah rasa takut. Nanti kita jelaskan, Pak. Rasa takut ini berbeda-beda, Pak. Ada dalam bahasa Arab itu al-khawf, rasa takut. Rasa takut ngeri, ya kalau bahasa kita ngeri, takut tapi ingin menghindar. Kemudian ada takut al-khasyah, yaitu takut tapi dibarengi dengan rasa hormat dan cinta. Seperti kita takut kepada Allah, ya,
takut takzim, al-khosyah. Kemudian ar-rahbah, takut yang lebih tinggi lagi. Dengan takut kemudian rasa kagum, kemudian rasa gentar. Maka kita akan bahas dengan kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyaya farhabun." Dalil bahwasanya takut adalah dari ibadah dan takut harus ditujukan kepada Allah saja. Jadi secara garis besar kita hanya takut kepada Allah saja. Tidak boleh kita takut kepada selain Allah. Apa kata Allah? Wa iyaya farhabun. Hanya kepada pula kalian boleh takut. Kemudian fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar orang yang beriman. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala, wa arwahu syaitani min hadis Abi Hurairah bi dzikri sabah alladzi yudilluhu Allah bi dzikri yawma la dhilla illa bihi. Dari hadis Abu Hurairah, yang menceritakan tentang 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan itu yang berhak mendapatkan naungan Allah? Maka di antaranya adalah rajulan da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal. Qala inni akhafullah rabbal alamin. Jadi di antara 7 golongan itu yang berhak mendapatkan naungan Allah di akhirat adalah orang yang ketika di dunianya dia pernah digoda oleh wanita cantik, kaya raya, punya kedudukan, jabatan. Siapa yang tidak tergoda? Cantik bukan cantik bagi dia, cantik bagi seluruh orang. Orang menganggap dia cantik. Ini cuma ulama. Ulama semakin dia cantik. Dia kaya raya. Kemudian dia punya kedudukan. Dan dia manggil kita. Sini ya, ayo main. Siapa yang gak tergoda kira-kira? Gak ada. Kayaknya naudzubillah kita terpancing juga kayaknya. Tetapi orang ini mengatakan inni akhafullah rabbal alamin. Orang ini enggak. Walaupun dia punya rasa, dia mengatakan saya takut kepada Allah Rabbul alamin, Rabbul alamin. Maka orang yang seperti inilah nanti dicari Allah yang berhak mendapatkan payung di akhirat. Bayangkan di akhirat kenapa harus ada payung? Karena kalau orang tidak mendapatkan naungan, dia akan terjemur di terik matahari di pada masa sana. Selanjutnya kita nggak ada hal lain punya, satu hal lain punya menutupi badan kita. Kita berdiri lama di badan mahsyar 55 tahun, kemudian matahari mendekatkan 1 mil, ya. Jangan 1 mil, matahari sekarang aja kalau kita berdiri setengah jam, dengan kita berdua. Maka orang yang seperti ini memang berat, Pak. Kayaknya kalau di zaman kita jarang ada orang yang menolak. Ya, pasti mau. Tapi kalau orang bisa, maka dia mendapatkan naungan. Seperti kita tadi yang di Yusuf. Masya Allah kalau kita melihat kontrol diri, beliau bisa menunggangi hawa nafsunya. Ya. Sebenarnya pada Nabi Yusuf itu ada rasa kecenderungan kepada wanita yang goda itu menunjukkan bahwa dia manusia biasa, wajar. Karena yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina itu adalah perempuan cantik, istri raja. Hari-harinya itu berdandan, mandi, berdandan lagi, makannya pun sedikit supaya tidak gemuk, ya, supaya langsing terus ya. Artinya dia memang tugasnya itu merawat diri, ya. Tiba-tiba dia mengajak Nabi Yusuf untuk bermaksiat.
dikunci pintu atap, nggak dikunci pun orang-orang bawahannya nggak mungkin berani masuk kamarnya karena kan ratu, nggak mungkin mereka bertemu. Tapi ini dikunci super ketat dan aman. Yesus dikejar-kejar, tapi Yesus apa katanya? Saya takut. Apa namanya? Dia nggak berani. Dia menolak, nggak mau ya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia takut kepada Allah, takut kepada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu saja Pak, kalau kita mikir berarti seandainya kalau Nabi Yusuf itu terjatuh kepada dosa, dia mau ikut ajakan ratu itu, maka berbeda kisah. Mungkin kita nggak ada panutan, nggak ada teladan. Kalau sekarang kita ada teladan. Kalau kalian pengen selamat, pengen jadi orang yang hebat, lihatlah Nabi Yusuf. Tuh, bisa mengontrol hawa nafsunya, dia jadi orang hebat. Dia jadi raja. Kalau kita melihat sejarah Nabi Yusuf yang awal-awalnya dia disiksa oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, dicampakkan dalam sumur, kemudian jadi budak, dijual, kemudian jadi pembantu, sampai akhirnya dia jadi seorang raja yang kuat berkat dia sabar dan menahan hawa nafsu. Artinya dia tidak mau melakukan atau mengajak ajakan maksiat tersebut karena dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini beliau membagi rasa takutnya dengan banyak macamnya ya. Wal khaufu aqsam, dan rasa takut itu ada banyak macamnya. Seperti yang kita jelaskan di awal di bab cinta, sama Pak. Rasa takut pun harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak boleh kita asal takut. Gara-gara gelap sedikit, dari masuk kuburan, lewat depan kuburan takut. Nah, maka takut yang seperti ini yang tidak boleh. Kita tadi lewat di tempat yang rawan begal, takut. Padahal belum tentu ada begal. Maka takut yang seperti ini ya berbahaya. Al-Qismah awal. Jadi yang pertama adalah takut yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Seperti cinta tadi, takut juga ketika kita takut kepada seseorang, takutnya berlebihan, sampai kita takut yang mengantarkan kita taat kepada orang yang kita takuti. Maka jelas di sini dilarang ya. Kemudian yang kedua ya, an-yusawi Allah billah. Dia takut kepada seseorang dan menyamakannya takutnya dengan Allah. Ya, dia takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah. Seperti yang dijelaskan di cinta tadi, ada sama ya. Kemudian yang ketiga ya, takut yang mengantarkan kepada syirik kecil, seperti yang dicinta tadi ya. Karena dia berkewajiban, seperti dia meninggalkan sesuatu yang wajib karena dia takut kepada seseorang. Dia takut sama orang ini, maka saking takutnya dengan orang ini sampai dia meninggalkan kewajiban. Karena orang ini masuk rumahku, kalau enggak nanti saya bunuh. Masuk ke rumahnya. Dia masuk rumah itu bukan karena kemauannya dan dia takut. Karena dia masuk rumah dalam keadaan takut dengan orang itu sampai dia meninggalkan kewajiban syariat. Dia rela meninggalkan, nanti dulu salah itu. Takut saya dengan orang ini, salah itu nanti. Maka takut yang seperti ini yang membuahkan syirik kecil. Kemudian yang selanjutnya ialah al-khawf tabi'i. Nah ini wa al-khawf yaitu rasa takut yang tabiat, yang biasa.
maka ini tidak apa-apa. Selama tidak berlebihan. Misal takut yang tabiat adalah takut dengan gigitan harimau. Karena benar Pak, kalau kita coba kita dekat sama harimau, nanti misalnya kita ya ke kebun binatang masuk kandangnya langsung, dekat sama harimau itu gosok-gosok, maka apa yang terjadi? Ya, nauzubillah ya. Jadi maka di sini takutnya takut tabiat, takut wajar, karena kata beliau di sini ya, al-khawf min sababi tahaqquqi izaihi fi majri al-'ada. Yang kita takut karena dia pun suka menggigit dan sering terjadi kecelakaan gara-gara gigitan dia. Misalnya takut kepada sengatan listrik, ya wajar kita takut. Karena memang kalau kita sentuh listriknya, kita nggak sentuh. Nah ini takut yang diwajarkan, yang tidak mengapa. Takut kepada ular, misalnya, rasa takut kita ada jika muncul ketika ada ular. Maka ini yang dinamakan takut tabiat. Misalnya ketemu remah, yang sudah terkenal, suka membunuh misalnya. Kita wajar ada rasa takut untuk melindungi, selama tidak berlebihan. Apa kata Nabi Musa? Fa'akhafu an yaqtulun. Saya takut kalau mereka membunuhku. Ini kata Nabi Musa. Fa'akhafu an yaqtulun. Saya takut kalau mereka membunuhku. Maka takut yang seperti ini tidak apa. Selama takut yang seperti ini tidak berlebihan. Jamaah rahimani wa rahimahullah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan penjelasan kita di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika kita astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.